Bab 1411, Xuan Yu Dujie. Gu Yuena memandang Tang Wulin dengan kepalanya, tapi dia melihat sepasang mata yang lembut, tidak akan ada yang salah dengan orang Ji, dan putranya akan baik-baik saja. Jika ada bahaya, kami bisa merasakannya pertama kali. Jika itu terjadi, keluarga kami bertiga akan hidup dan mati bersama. Gu Yuena ingin melepaskan diri dari pelukannya, tetapi mendengarkan kata-katanya, tidak tahu mengapa, hatinya melembut. Lengannya begitu hangat, perasaan digendongnya benar-benar nyaman dan stabil, dan bahkan rasa lekas marah di dalam pun tampak sedikit berkurang. Tang Wulin melingkarkan tangannya di sekelilingnya, membiarkannya meringkuk di pelukannya, mencium aroma samar rambutnya, tiba-tiba tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Akhirnya aku bisa memeluknya lagi. Nak, ayolah. Langit yang berwarna-warni benar-benar luar biasa, dengan sinar cahaya yang berwarna-warni yang mengalir deras, dan lampu-lampu listrik yang bersinar. Bahkan jika Anda berada ribuan mil jauhnya, Anda dapat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tirai langit berwarna-warni benar-benar menutupi kota Tanglong yang besar. Semua orang merasa kaku dan terpaksa mengejar di tanah. Hanya orang kuat di atas level dewa yang dapat meninggalkan kediaman dan keluar untuk melihat pemandangan magis di depan mereka. Ada anggota klan saya yang terbang di peron Senglong. Tolong jangan panik dan kembali ke posisi masing-masing. Dilarang terbang. Suara ksatria naga Downing Zong Zichang bergema di atas kota Senglong, membuat mereka yang awalnya ingin terbang ke udara untuk melihatnya tingkat dewa kuat dan segera menetap. Ini bumi yang sedang bekerja. Bagaimana bisa ada momentum yang begitu besar? Kualitas berita seperti ini tidak mungkin untuk disegel. Selama jangka waktu tertentu, seluruh makhluk Dragon Star dikejutkan oleh petir berwarna-warni di kamar kota Senglong. Tahun ini, para karakter menjulurkan kepala mereka, dan tubuh mereka telah sepenuhnya tercermin dalam warna-warni. Sebenarnya, dia sangat ingin, ada 4 macam dukungan untuk guru SD dan bagian saya, dan jika Anda menambahkannya, itu adalah 7 yang dia lihat atau tidak lihat. Yang pertama adalah sebanyak jumlahnya, kelompok sekolah Institute of Internal Medicine and Agriculture Staker ini juga merupakan generasi aturan alam, dan dia hanya bisa datang dan bergerak seperti ini sekali atau 2 kali setelah batasnya tersisa. Bisakah saya menyelesaikannya? Saya harus menghadapi pergerakan langit dan bumi, dan tampaknya kesulitan menggelegar dari cara berpikir lambat langit Tian di Fang Leixia ini tidak terhitung jumlahnya. Nafas yang merusak menyakiti Buddha dan menggambarkan seluruh dunia. Namun, mengapa petir tidak turun? Jian Xuan telah menunggu selama 10 menit, embun berwarna-warni di langit semakin padat, tetapi tidak pernah mengenai dia. Sejujurnya, menunggu adalah kelembutan terbesar. Boom rumble, hati Lan Xuan bergetar, dan sinar warna-warni cahaya di langit mulai berubah. Laut guntur berwarna-warni yang besar benar-benar melayang perlahan ke arah Senglongtai, dan serangkaian guntur berwarna-warni melintasi udara. 2 energi berbentuk naga di Fon Leng Xuan juga mulai melonjak hebat, menyebabkan sisik emas dan perak muncul di kulitnya, yang berkedip-kedip dengan mantap pada saat bersamaan. Akan datang, mata Lan Xuan kental, mencoba memobilisasi darahnya sendiri. Tetapi dia tidak berdaya, karena dia menemukan bahwa kemampuan aslinya tampaknya telah benar-benar menghilang, atau bahwa dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam naga emas dan perak, dan dia tidak dapat menyesuaikan kekuatannya sama sekali. Bagaimana cara melawan guntur kesengsaraan? Pada saat ini, pusaran laut guntur berwarna-warni di langit akhirnya terbentuk, dan guntur besar jatuh dari langit, dan Rising Dragon Terrace benar-benar tertutup dalam sekejap. Boom 1. Ruting langsung menelan karakter Lan Xuan, dia hanya merasa otaknya kosong, dan energi gila disuntikkan ke tubuhnya dari segala arah, dan energi emas dan perak Sangyong di tubuhnya juga langsung gelisah. Tanpa disadari, tubuhnya baru saja melayang dari Rising Dragon Platform, dan kekuatan petir menembus ke dalam tubuh, mengamuk dengan liar. Namun anehnya, ia tidak merasakan sakitnya, sebaliknya, setelah Lei membangun tubuh manusia, ia merasa energi naga emas dan perak di tubuhnya sudah agak stabil, secara relatif cukup nyaman. Apa yang terjadi? Energi surga dan bumi kesengsaraan pasti lebih ganas daripada dewa terang dan gelap guntur saya sendiri. Kenapa saya tidak kesakitan? Dalam arti kesengsaraan surgawi begitu sengit, bahkan ksatria naga fajar pun penuh dengan kekhawatiran. Namun, setelah mereka menembus ke dalam tubuh mereka sendiri, mereka sepertinya terus bergerak, diserap oleh tubuh mereka sendiri, tepatnya, diserap oleh 2 naga. Saya tidak memiliki perasaan tidak nyaman. Ini juga oke. Karakter Lan Xuan Yu agak membingungkan. Bagaimanapun,
Ini adalah pertama kalinya dia melewati malapetaka, dan dia membaca seluruh 24 jilid di Kyusuge untuk pertama kalinya. Tidak ada referensi ke situasi menyeberangi perampokan. Namun, dalam kesannya, melewati perampokan adalah hal yang menyakitkan. Kenapa sekarang dia tidak merasakan sakit sama sekali? Boom! Raungan keras terdengar lagi, dan guntur besar lainnya jatuh dari langit. Di pusaran laut guntur melesat seperti naga raksasa, dan platform naga besar yang naik bergetar dengannya. Adegan ini membuat orang-orang yang masih bisa melihat Tang Longtai menjadi ketakutan. Apakah kesengsaraan guntur yang menakutkan benar-benar sesuatu yang dapat ditanggung oleh makhluk? Siapa di bumi yang menanggung ini di platform naga yang meningkat? Apakah itu tidak akan dihancurkan menjadi abu? Daun Dragon Rider Tu Zong Zichang juga jatuh di tanah saat ini, tidak terbang di udara. Energi guntur di langit begitu besar sehingga dia tidak bisa membayangkannya. Jika kesengsaraan guntur diperkuat oleh nafasnya sendiri, saya khawatir seluruh kota Senglong akan musnah. Dia tinggal di sini dan juga bisa melindungi kota Kailong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perampokan guntur yang menakutkan, baik dia maupun kepala Tianlong tidak pernah mengalami perampokan petir setingkat ini. Pada saat ini, sesosok datang dengan cepat dari kejauhan, cahaya hijau tua dan bayangan melayang di udara, dan segera mendatanginya. Kakak, Lan Dujie, kenapa ini begitu tiba-tiba? Tidak ada orang lain yang datang, kecuali orang pertama yang menemukan bakat Lan Xuan, dan kesatria naga pertama, kesatria dinosaurus Yimo, Luo Lan yang mengenalinya. Zong Zichang secara alami memberitahu Luo Lan pertama kali, ketika Luo Lan tiba, dia sudah melihat pemandangan menakutkan di langit seperti penghujung hari, dan dia terkejut di dalam hatinya dan berakselerasi pada saat yang sama. Zong Zichang mengerutkan kening dan berkata, sangat tiba-tiba. Anak ini mundur di kediaman Tianlong. Dia seharusnya merasakan aura destruktif dari dewa dan iblis berlengan delapan dan kekuatan kreatif di tanding Tianyang, dan dia memiliki pencerahan. Ketika retret akan segera berakhir, dia tiba-tiba menghadapi kesengsaraan. Guntur seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Ini adalah kesengsaraan langit dan bumi secara langsung, dan itu sangat mengerikan, bahkan jika kita berada di dalamnya, saya khawatir itu mungkin tidak dapat menahannya. Kali ini benar-benar agak sedikit masalah. Bisakah kamu membantunya? Tanya Luo Lan. Zong Zichang menggelengkan kepalanya, sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu. Perampokan langit dan bumi begitu dahsyatnya, kekuatan kosmik yang dahsyatlah yang mencegah kita melintasi batas manusia dan dewa. Saat ini, tidak ada yang bisa campur tangan. Semakin kuat kultivator, semakin tinggi talentanya maka semakin kuat tribulation yang dihadapi. Sekarang saya hanya berharap pemahamannya tentang hukum langit dan bumi cukup dalam untuk menghindari kerusakan Thunder Tribulation semaksimal mungkin. Tapi itu juga membuktikan bakatnya, ia harus benar-benar bisa berhasil mengatasi Tribulation. Saya khawatir kursi pertama tidak akan diabaikan. Petik 2. Luo Lan tidak bisa membantu tetapi berkata, bagaimana jika orang pertama punya ide? Dia orang kita. Zong Zichang berkata, jangan bicara tentang ini. Mari kita lihat apakah dia berhasil mengatasi malapetaka. Jika dia tidak berhasil mengatasi malapetaka, percuma saja mengatakan apa-apa. Luo Lan meliriknya, dan sudah mengerti apa yang dipikirkan saudaranya. Jika Lan berhasil mengatasi malapetaka itu, mereka akan berjuang untuk segalanya. Bagaimanapun, ini adalah kejeniusan yang dia temukan. Boom, boom, boom. Guntur berwarna-warni terus turun dari langit dan mendarat di Lan Xuanyu. Perasaan Lan Xuan saat ini semakin aneh, benar-benar tidak menyakitkan sama sekali, jauh lebih mudah daripada ketika dia menggunakan guntur terang dan gelap untuk meredam tubuhnya. Naga, emas dan perak di tubuhnya dengan liar menyerap energi dalam guntur, naga emas menjadi semakin keemasan, dan naga perak juga menjadi keperakan. Bab 1412, Perpecahan Raja Naga Emas. Selain itu, Lan Xuanyu tidak memiliki perasaan lain. Hanya saja dua helai energi emas dan perak itu terus tumbuh dan menjadi lebih kuat di dalam tubuhnya, dan tubuhnya mulai sedikit membengkak, tidak lebih. Apakah ini melintasi malapetaka? Sangat mudah. Kelihatannya sangat menakutkan, tapi memang begitu. Lan Xuanyu hanya merilekskan tubuhnya, diam-diam merasakan perubahan dari dua naga di tubuhnya. Guntur terus berlanjut, dan platform Senglong telah benar-benar berubah menjadi lautan guntur warna-warni. Bermandikan di dalamnya, pakaian Lan Xuanyu telah lama menghilang.
Seperti yang diharapkan Bai Xiu, ilusi yang diciptakan oleh pemburu harta karun padanya telah menghilang. Tidak ada kemampuan ilusi yang bisa ada dalam kesengsaraan surga dan bumi yang begitu menakutkan. Dia tidak perlu khawatir akan ketahuan. Seluruh panggung Shenglong penuh dengan petir warna-warni, apalagi menonton, bahkan jika Anda merasakannya, Anda tidak dapat merasakan situasinya. Pada saat ini, perasaan ilahi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super tidak berani menyentuh kekuatan surgawi dan bumi. Jika tidak, perasaan ilahi pasti akan rusak. Lan Xuanyu mencoba memanggil Long Tianyang dari lubuk hatinya, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Jelas, meskipun Long Tianyang pernah menjadi Raja Dewa setengah langkah, kesadarannya tidak bisa memasuki dunia ini. Ini membuat Lan Xuanyu lebih rileks. Senang rasanya tidak merasakannya, tapi merepotkan untuk merasakannya. Guntur lebih kuat dan ganas, dan kekuatan guntur yang diserap di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Lambat laun, Lan Xuanyu mulai merasakan ada yang tidak beres. Karena dengan naga emas dan naga perak itu, dia menyerap lebih banyak energi, dan tubuhnya mulai terasa kenyang, seolah-olah dia sedang makan dukungan. Setelah meretas begitu lama, apakah sudah hampir waktunya? Merasa tidak enak di hatinya, Lan Xuanyu segera melihat ke udara. Namun, guntur berwarna-warni tidak bermaksud untuk bubar sama sekali, karena masih tak berujung, membanjiri tubuhnya dengan liar. Sangyong di tubuh Lan Xuanyu mulai membengkak, dan tubuhnya juga membengkak. Dia bisa merasakan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, selama proses ekspansi tubuh, meridian, tulang, dan organ dalam tubuhnya juga berubah. Itu adalah perubahan yang membuatnya ngeri. Beberapa dari mereka berubah menjadi emas dan beberapa menjadi perak. Pada awalnya, mereka hanya ditutupi dengan lapisan kecemerlangan, tetapi dengan perluasan tubuh, perubahan mereka menjadi semakin jelas. Seolah terinfeksi oleh naga ganda emas dan perak. Pada saat ini, kedua energi ini berada di luar kendalinya, dia seperti pembawa murni, dan kekuatan mentalnya tidak dapat berbuat banyak sama sekali. Di akhir retret, Dawn Dragon Reader Tuzong Zichang membawanya keluar angkasa, pada saat itu ia merasa kekuatan spiritualnya seharusnya sudah memasuki tingkat kesadaran spiritual. Tetapi bahkan kesadaran ilahi tidak berguna saat ini. Di tengah perampokan, kesadaran ilahi juga benar-benar ditekan. Jangan datang, tubuhmu akan meledak lagi. Lan Xuanyu mulai panik sedikit. Rasa sakit yang hebat datang, tetapi itu tidak disambar petir, tetapi meningkat. Dia tidak punya pilihan selain melihat tubuhnya berkembang ke arah keruntuhan. Akankah Thunder Jie melepaskannya? Tidak, mereka masih meretas. Apakah akan mati? Pada saat ini, pikiran Lan Xuanyu muncul gambar-gambar kacau yang tak terhitung banyaknya, dan matanya mulai menjadi sedikit bingung. Tetapi gangguan itu hanya berlangsung sesaat, dan matanya tiba-tiba menjadi jelas. Karena sebuah suara tiba-tiba muncul dalam kesadarannya yang kacau, sebelum bencana itulah dia bertahan. Suara itu terdengar. Sebelum pergi, Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, berulang kali menyuruhnya untuk menjaga pikirannya tetap stabil, apapun situasinya. Ya, Anda harus menjaga pikiran tetap stabil. Kepanikan tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya juga memiliki permata yang ditinggalkan oleh ayah saya, pilar naga naik di bawah kaki saya, dan Long Tianyang yang merupakan inti kehidupan Tianlongxing dapat membantu saya. Dengan banyaknya hall card, saya tidak bisa panik, apalagi diganggu oleh setan. Kesadaran pulih, rasa sakit di tubuhnya tidak mereda, tetapi mata Lan Xuanyu menjadi tegas. Baginya, terobosan ini begitu mendadak sehingga ia tidak sempat bersiap-siap terlebih dahulu. Dalam hal ini instabilitas merupakan masalah terbesar. Pada saat ini, dia menjadi tenang, pertama-tama untuk merasakan tubuhnya. Ia secara bertahap menemukan beberapa ciri, tubuhnya berubah menjadi emas dan perak, dalam prosesnya, tulang, meridian, otot, dan kulit menjadi emas, dan organ dalam serta otak menjadi perak. Ini sepertinya mewakili kemampuan berbeda dari Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mewarisi kemampuan fisik yang kuat dari Dewa Naga, termasuk kekuatan, pertahanan, dan pemulihan. Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengendalikan elemen, termasuk air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, ruang, dan bahkan kehancuran dan penciptaan. Tubuh terus berubah dan berkembang. Tiandi Jie sedang melembutkan tubuhnya, dan pada saat yang sama sangat merangsang darahnya sendiri. Dengan kata lain,
Mereka membantu transformasi mereka, bukan kesengsaraan petir yang nyata. Rasa sakit dalam proses transformasi sangat diperlukan. Jika dia benar-benar dalam bahaya, Long Tianyang pasti akan mengambil tindakan. Apalagi ibu dan ayah juga akan beraksi. Karena mereka belum mengambil tindakan sekarang, yang harus mereka lakukan adalah menstabilkan pikiran mereka dan menunggu saat transformasi. Sedangkan untuk pilar naga naik, ada banyak energi di pilar naga naik, dan dia sekarang dipenuhi dengan energi kesusahan guntur, tidak ada lagi energi yang perlu disuntikkan. Setelah analisis singkat tentang kondisinya saat ini, Lan Xuanyu menjadi tenang dan diam-diam merasakan perubahannya. Rasa sakit karena robek masih berlanjut, lambat laun, Lan Xuanyu menemukan bahwa penampilannya telah berubah, mulai dari bentuk manusia asli hingga bentuk naga. Ada begitu banyak energi dalam tubuhnya sehingga tubuh humanoidnya tidak dapat lagi menahannya, dan dia tanpa sadar menjadi tubuh jiwa bela diri. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan sisik emas yang berat, dan bagian dalamnya dipenuhi dengan energi perak. Salah satu matanya menjadi emas dan yang lainnya perak. Segala macam pikiran kacau mulai muncul dalam kesadarannya, tetapi dia sudah ingin mengerti, berpegang teguh pada hatinya, tidak akan melihat ke dalam pikiran kacau itu, dan tetap diam. Tubuhnya mulai tumbuh lebih dari 60 meter, dan segera melampaui 100 meter, dan masih terus berkembang. Energi perak di tubuhnya mulai gelisah, seolah-olah dia ingin keluar dari tubuhnya, dan energi emas di luar secara paksa menekan energi perak, mencegahnya keluar. Guntur menebas tubuh, dan itu akan segera diserap oleh tubuhnya. Nyeri akibat pembengkakan pada tubuh tidak berkurang, tetapi semakin meningkat. Yang lebih menakutkan adalah di lautan jiwanya, kesadaran yang baru terbentuk juga dipenuhi dengan emas dan perak, seperti skizofrenia, dua emosi berbeda yang berkecamuk di benaknya. Emosi yang diwakili oleh emas penuh dengan perasaan ganas, ingin bertempur, haus darah, dan ingin menghancurkan segalanya. Emosi yang diwakili oleh perak relatif tenang dan bijaksana, berjuang untuk mengendalikan segalanya. Keduanya saling melengkapi, saling menekan tetapi saling menelan. Semangat Lan Xuanyu mulai sedikit kesurupan, tetapi dia tahu betul bahwa ini adalah momen terpenting yang harus dia hadapi. Garis keturunan Raja Naga Emas dan garis keturunan Raja Naga Perak di tubuhnya dirangsang oleh energi kesusahan guntur, dan mereka benar-benar bangun. Dia harus mengintegrasikan keduanya dalam kesengsaraan guntur untuk memiliki garis keturunan Dewa Naga yang asli, jika tidak, dia pasti akan mati. Bab 1413, gabungkan. Bergantian ketenangan dan kegilaan, Lan Xuanyu sendiri berpegang teguh pada titik kejelasan itu, tidak condong ke arah perak atau condong ke arah emas. Tampaknya kesadaran ketiga telah muncul dengan sendirinya, tergantung tinggi di atas keduanya, hanya menonton semuanya dengan tenang tanpa campur tangan. Secara samar-samar, hukum berubah. Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa kekuatan khusus secara bertahap terbentuk di dalam dirinya. Mengabaikan semuanya pada awalnya, ketika panjangnya membengkak menjadi 120 meter dan menjadi naga emas besar, suara retakan akhirnya mulai muncul. Retakan muncul di punggung Jinlong, dan rasa sakit yang hebat serta rasa sakit yang menusuk dengan jelas muncul dalam persepsi Lan Xuanyu. Ong ong ong. Raja Naga Emas meraung dan jatuh dengan liar. Emosi Raja Naga Perak juga menjadi bersemangat. Di celah di belakang, cahaya perak mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dalam cahaya perak yang kuat, secara bertahap, tubuh naga perak lainnya perlahan-lahan keluar. Naga emas berputar dengan panik, mencoba menelan naga perak itu lagi. Lan Xuanyu hanya merasa tubuhnya dipotong dan dirusak. Tak satu pun dari ini bisa dihentikan, dan infus guntur hanya akan memperburuk proses ini. Boom! Guntur besar berwarna-warni jatuh. Di tengah deru keras, cahaya perak akhirnya memisahkan diri dari cahaya keemasan dan mengeluarkan raungan penuh gairah. Dalam sekejap, Lan Xuanyu hanya merasakan tubuh dan otaknya terbelah menjadi dua kesadaran dan dua tubuh. Dua naga raksasa juga naik ke udara hampir bersamaan, dan retakan di belakang naga emas itu tertutup. Dua naga raksasa, dengan panjang lebih dari 120 meter, berada di guntur dan bergegas ke arah satu sama lain pada saat bersamaan. Merobek dan menyerang dengan panik. Kesadaran Lan Xuanyu menjadi kosong, dua kesadaran berbeda mempengaruhi kesadarannya secara gila-gilaan. Tenang, saya harus tenang. Jagalah pikiran Anda, jaga pikiran Anda. Aku adalah aku bukanlah Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak. Apakah itu kegilaan dan kekuatan Raja Naga Emas, atau ketenangan dan kebijaksanaan Raja Naga Perak?
mereka semua adalah bagian dari diriku. Mereka semua adalah bagian dari diriku, tidak bermusuhan, mereka semua adalah bagian dari darahku. Tahan pikiranmu, pertahankan pikiranmu. Lan Xuanyu mencoba melepaskan dirinya, membiarkan pikiran kacau berbaris, tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya, dia tidak memikirkannya. Saya hanya menyimpan gagasan untuk menjadi satu dalam pikiran saya. Boom, boom, boom. Di panggung Tanglong, suara keras terus berdatangan, bukan hanya gemuruh guntur, tapi juga gemuruh benturan. Saat ini, ada 8 ksatria naga berkumpul di bawah platform naga bangkit. Mereka semua melihat ke arah Seng Longtai, merasakan kekuatan surga dan bumi yang luar biasa. Mereka semua telah melalui masa kesusahan, dan tanpa kecuali, mereka semua menjadi dewa di bawah baptisan kesusahan langit dan bumi yang berwarna-warni. Secara alami mereka sangat jelas tentang kekuatan kesengsaraan langit dan bumi. Tapi pusaran awan besar di depan kami, badai petir berwarna-warni yang jatuh dengan gila-gilaan, hampir lebih menakutkan daripada jumlah mereka saat mereka melewati kesengsaraan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Lan benar-benar mendukungnya. Meskipun saya tidak dapat melihatnya, saya memahami bahwa itu harus didukung. Kalau tidak, dia akan diretas sampai mati, dan guntur kesengsaraan akan berakhir. Luo Lan adalah yang paling cemas. Saya melihat Zhong Zichang di sebelahnya dari waktu ke waktu, tetapi Zhong Zichang selalu tenang, diam-diam merasakan situasi di peron Senglong. Dengan kesadaran spiritualnya yang kuat, dia hanya bisa merasakan bahwa Lan dalam keadaan ontologisnya, dan menanggung baptisan guntur kesengsaraan dengan tubuh berbentuk naga. Proses melintasi malapetaka pasti sangat menyakitkan, jika tidak, dia tidak akan melakukan gerakan sebesar itu. Bertekun, harus bertekun. Hanya dengan menjaga hati dan melewati level ini kita bisa benar-benar mengambil langkah menuju yang kuat. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan menarik perhatian kursi pertama setelah dia menerobos. Waktu perampokan guntur sepertinya terlalu lama. Boom! Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak bertabrakan dengan sengit. Tapi kali ini, mereka tidak berpisah karena benturan. Gelombang hukum aneh diam-diam dipancarkan dari titik tabrakan. Cocok! Lan Xuanyu meledak dalam kesadaran ilahi. Kedua kran yang berada di bawah tabrakan itu seolah ditarik oleh sesuatu dan saling menempel. Boom rumble, guntur jatuh dari langit bahkan lebih bergejolak dari sebelumnya, dan seluruh Rising Dragon platform telah sepenuhnya berubah menjadi lautan guntur. Dua naga raksasa bertabrakan bersama. Di antara kepala naga, lampu listrik berwarna-warni dilepaskan, berfluktuasi dengan keras, dan gelombang cahaya warna-warni yang berubah menjadi hamparan besar menyebar keluar. Rasa sakit pada jarak yang 100 kali lebih menyakitkan dari sebelumnya membuat kesadaran Lan Xuanyu kosong. Dia tidak bisa lagi merasakan sakit seperti apa itu, dan kesadarannya juga dalam keadaan kesurupan. Sadarlah, kita harus sadar, dan tetap bersih. Tekad yang teguh terus-menerus berseru di dalam hati, terus bekerja keras untuk mengontrol segala sesuatu, merasakan segalanya, dan berusaha untuk menjaga dirinya setenang mungkin, agar tidak benar-benar jatuh dan kalah. Energi mengerikan terus meletus, dan di setiap letusan, udara meledak menjadi lapisan seolah-olah robek. Awan petir berwarna-warni di langit menjadi semakin cerah saat ini, dan guntur besar itu menderu-deru seperti langit satu demi satu. Dalam bombardir guntur warna-warni ini, bahkan pilar naga yang muncul di bawah secara bertahap diubah menjadi warna-warni. Untuk tidak membiarkan bencana mengerikan ini mempengaruhi kota Rising Dragon, para ksatria naga bersama-sama mengatur perisai untuk memblokir kekuatan guntur mengerikan yang mungkin tersebar kapan saja. Pada saat ini, ekspresi dari para ksatria naga ini terlihat luar biasa. Mereka belum pernah melihat penyeberangan seperti itu. Ini mengerikan. Kapan kesusahan guntur tingkat dewa menjadi begitu kuat? Dan itu berlangsung begitu lama dan tanpa akhir. Kuncinya adalah bahwa orang yang terlibat dalam perampokan guntur benar-benar berhasil melakukannya. Jika ini menggantikan yang asli, saya khawatir mereka akan musnah dalam bencana petir, bukan? Perlahan-lahan, kesadarannya pulih sedikit, Lan Xuanyu hampir tidak bisa merasakan beberapa keadaan saat ini dengan mengandalkan persepsinya sendiri. Aku tidak tahu kapan kedua kepala naga itu melebur menjadi satu. Lautan rohnya telah berubah menjadi lautan warna-warni. Di lautan, gelombang petir mengalir deras, dan kamu tidak bisa melihat tepinya dalam sekejap. Seolah-olah di dunia spiritualnya, sudah ada lautan guntur. Dan lautan guntur ini berubah menjadi pusaran, seperti pantulan awan petir berwarna-warni di langit.
Kesadaran ilahi jelas lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan secara bertahap saya dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di dunia luar. Namun, kedua benda besar itu belum sepenuhnya menyatu, mereka masih saling meremas dan menyatu. Di tempat fusi keluar, mulai dari kepala, sisik menjadi sangat berwarna. Ini berbeda dengan 7 warna sebelumnya. Dalam keadaan transformasi Dewa Naga ke-7 warna saat ini tidak hanya sebening kristal, tetapi juga memiliki rasa kestabilan dari hukum langit dan bumi, bahkan tulang internal, meridian, otot, dan pembuluh darah. Semuanya menjadi 7 warna, sangat aneh. Lan Xuanyu tahu bahwa saat yang paling sulit telah berlalu meskipun rasa sakit yang hebat tidak berkurang sama sekali pada saat ini. Kesadaran spiritualnya telah terbentuk, artinya, dia dapat mengendalikan tubuhnya sampai batas tertentu. Ini adalah proses nyata perpaduan antara Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Ini adalah momen paling menyakitkan yang nyata. Dia tidak melakukan apapun, tidak mencoba untuk mempercepat proses integrasi ini. Pada saat ini, meskipun rasa sakitnya hebat, proses fusi sedang berlangsung dan fusi stabil. Emas dan perak dilapiskan dan diubah menjadi 7 warna, dan guntur besar membanjiri, membantu menyelesaikan proses ini dan membantu pembentukan tubuh 7 warna. Pada saat ini, kesengsaraan besar hari dan bumi sepertinya hanya energi yang dia butuhkan untuk menerobos, bukan rintangan sama sekali. Bab 1414, 9 warna datang. Lan Xuanyu tenang, merasakan sedikit proses peleburannya, tidak peduli betapa sakitnya dia tidak dapat mempengaruhi persepsinya sekarang. Hanya perasaan dan perasaan serius dari perubahan dalam tubuhnya yang akan membantunya terus berlatih di masa depan. Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia bisa mencapai setelah terobosan ini. Pada saat ini, tempering tubuh kesengsaraan surga dan bumi diselesaikan langsung dalam proses fusi ini. Tubuhnya berubah secara halus. Mulai saat ini, dia bukan lagi manusia, dan tentu saja, dia bukan naga murni. Itu adalah Tuhan, yang benar-benar maju ke tingkat Tuhan. 2 sosok besar terus-menerus tumpang tindih, dan tubuh baru yang tumpang tindih bahkan lebih besar dan lebih besar dari aslinya. Kepala naga berwarna-warni yang besar itu menatap ke langit, dan terus-menerus meraung ke arah guntur di udara, seolah-olah menyerukan lebih banyak kesusahan di langit dan bumi untuk mendarat dan membasuh tubuhnya. Secara bertahap, leher naga warna-warni mulai muncul, dan kemudian batang tubuh di belakang, warna-warni mulai menjadi lebih, dan proses peleburan mulai menjadi semakin cepat. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam kegelapan, di dalam tubuhnya, tampaknya ada nafas khusus yang terbentuk. Nafas ini melayang di dalam tubuh yang telah menyatu, dan secara bertahap menyatu menjadi semburan warna-warni, berputar-putar. Garis keturunan diubah. Ini seharusnya menjadi metamorfosis garis keturunan, dan dia sudah mulai benar-benar memiliki garis keturunan Dewa Naga. Setelah transformasi ini, saya takut bahkan jika seseorang memberitahu para ksatria naga bahwa mereka adalah manusia daripada naga, tidak ada yang akan mempercayainya. Untuk dirinya sendiri, waktu tubuh nyata Wuhun tidak lagi memiliki batasan. Transformasi darah telah membebaskan dirinya sepenuhnya dari rahim fana. Setiap pembuluh darah seperti sebuah karya seni, bersinar dengan kecemerlangan warna-warni. Fluktuasi hukum tampak membayangi pada skala 7 warna. Sisiknya jelas lebih terangkat, dengan tonjolan di atasnya, seolah-olah mengandung langit dan bumi, memantulkan kilau warna-warni, membuat seluruh tubuhnya tampak lebih berwarna. Kesadaran ilahi juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat di bawah pembentukan tubuh yang terus-menerus. Dalam pusaran warna-warni yang besar, sekelompok cairan yang hampir kental mulai muncul. Cairan ini juga berputar, tepat di tengah pusaran warna-warni. Saat itu dimulai setelah muncul, Lan Xuanyu hanya merasa pikirannya mulai menyebar seketika. Cairan kental terus menumpuk, dan perluasan pikirannya menjadi semakin jauh. Dia sepertinya merasakan 2 pasang mata prihatin datang dari luar angkasa, apakah itu tatapan ayah dan ibu? Dari kesadaran spiritual mereka sendiri, sentuhan ketenangan pikiran muncul untuk menenangkan kekhawatiran mereka. Kemudian, dia merasakan berbagai aspek kota Shenglong di bawah. Rising Dragon Terrace, atau Rising Dragon Pillar, pada saat ini, telah sepenuhnya berubah menjadi 7 warna sebening kristal, tampaknya melahap guntur, melahap kekuatan dunia setelah disaring dengan sendirinya. Apakah orang ini merampok energinya? Seluruh tubuh bergetar hebat, dan pada saat yang hampir bersamaan, perampokan langit dan bumi yang berwarna-warni yang jatuh di langit tiba-tiba berhenti. Lan Xuanyu hanya merasakan ringannya tubuhnya,
dan tidak bisa menahan kepalanya, melontarkan raungan naga yang sangat keras dan penuh gairah. Fusi selesai, saat ini, ia telah menjadi naga besar berwarna-warni dengan panjang lebih dari 300 meter. Seluruh tubuhnya sangat jernih, dan nafas agung yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Sepasang mata memperlihatkan kecemerlangan 7 warna. Fluktuasi keberuntungan naik, itu berubah menjadi 7 lingkaran cahaya berwarna-warni yang berputar-putar di sekitar tubuh. Aliran udara hitam yang kuat secara bertahap digunakan dari segala arah, disuntikkan ke tubuhnya, membuatnya merasakan arti sebenarnya dari kegelapan. Cincin roh ketujuh, elemen gelap memegang kendali. Selesai, saya benar-benar berhasil. Dalam hatinya, sentuhan yang tak terkatakan menyebar secara instan setelah bertahun-tahun berkultivasi, upaya yang tak terhitung jumlahnya, dan begitu banyak peluang, pada saat ini, dia akhirnya menyentuh ambang tingkat dewa. Garis keturunannya, garis keturunan yang pernah hampir membunuhnya dan membuatnya lebih kuat, akhirnya bergabung menjadi satu, menjadi garis keturunan Dewa Naga. Lan Xuanyu merasakan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan penuhnya, perubahan hukum antara langit dan bumi, dan fluktuasi ruang dan waktu yang halus. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya, dan dia mulai merasakan perbedaan antara ruang 3 dimensi dan ruang 4 dimensi. Perasaan yang sepertinya bisa menguasai dunia dan merasa di luar dunia begitu indah. Tuan muda, jangan santai, ini belum berakhir. Pada saat ini, suara rendah terdengar dalam kesadaran Lan Xuanyu. Meski suaranya rendah, itu juga penuh kegembiraan. Itu adalah Dewa Binatang Kaisar Tian. Ini belum berakhir. Lan Xuanyu bergerak di dalam hatinya, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Di langit, pusaran warna-warni yang besar belum menghilang, dan semua yang ada di bawah masih tercermin dalam warna. Lebih penting lagi, warna saat ini tampaknya berubah, dan tubuh Lan Xuanyu tampaknya juga berubah. Dia sepertinya merasakan semburan warna-warni yang bergolak di tubuhnya mulai berkumpul bersama, memadat ke dadanya, dan akhirnya berubah menjadi pusaran darah lagi. Di tengah pusaran darah, spar ilusi perlahan mengembun. Tidak hanya di dadanya, tetapi di lautan rohnya, di dantiannya, ada juga sekelompok pusaran warna-warni yang berputar-putar, dan cahaya ilusi dan bayangan di tengah berkedip tidak stabil. Tuan muda, kekuatan langit dan bumi baru saja merasakan evolusi Anda dan datang ke sini untuk membantu, tetapi ujian nyata bagi Anda akan datang nanti. Anda harus membawanya, dan itu akan menjadi masa depan yang lebih cerah. Anda pasti bisa melakukannya. Suara bersemangat Kaisar Ilahi Tian terdengar lagi. Dan saat itu, sedikit kejutan mulai muncul. Itu bukanlah guncangan dari sepotong kecil ruang, tetapi seolah-olah seluruh dunia bergetar. Di bawah Seng Longtai, memperhatikan arah Seng Longtai, melihat guntur berangsur-angsur menghilang, semuanya mulai tenang, dan juga mendengar para ksatria naga yang keras dan kuat, wajah mereka menunjukkan kesungguhan untuk pertama kalinya. Warna, meskipun kesengsaraan langit dan bumi barusan begitu melonjak, tetapi tingkat kekuatan penghancur itu bukan merupakan ancaman nyata bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super ini. Tetapi pada saat ini, mereka semua merasakan ketakutan di dalam hati mereka, seolah-olah tidak terlihat, ada sesuatu yang sedang terjadi, dan itu akan segera muncul. Langit menjadi gelap kembali, seolah-olah saat ini, siang berubah menjadi malam. Sedikit cahaya bintang yang bersinar di langit, sangat sedikit pada awalnya, tetapi segera, ada ribuan bintang yang bersinar, dan langit yang penuh dengan bintang terlihat begitu indah. Di antara mereka seperti bintang yang menahan bulan, pusaran petir warna-warni mulai menyusut secara bertahap. Tapi getaran antara langit dan bumi jelas menjadi semakin jelas. Suara senandung yang luar biasa terdengar, dan dalam sekejap, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir di level dewa dan di atasnya merasa bahwa dunia mereka sepertinya bergetar. Keagungan dan keagungan membuat mereka hanya ingin beribadah. Sinar cahaya 9 warna yang besar tiba-tiba jatuh dari pusat awan guntur tanpa peringatan, dan di bawah naungan ribuan bintang, itu jatuh langsung ke arah kolom naga yang naik. Lan Xuanyu bahkan belum bereaksi sepenuhnya, tubuhnya sudah diselimuti oleh pancaran cahaya 9 warna. Kelangsungan hidup atau kehancuran. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. 9 warna dan 7 warna, dari sudut pandang visual, tampaknya perubahannya belum begitu besar, tetapi pada saat ini, hanya dia yang dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang menakutkan itu. Bab 1415, Jiu Cai Tiandi Destroys the Universe.
Tampaknya berasal dari asal mula alam semesta, dari pemeriksaan asal mula alam semesta. Sepertinya ada suara yang bertanya mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu. Runtuhnya, dia jelas merasakan bahwa sesaat sebelum dia merasakan tubuh yang sangat kuat mulai runtuh dalam guntur 9 warna ini. Di mana-mana berantakan, bahkan kesadaran spiritualnya. Ini bukan lagi kekuatan yang bisa dilawan dengan kemauan keras pada saat ini. Lan Xuanyu sepenuhnya merasakan apa artinya tidak bisa melawan. Pada saat ini, tiba-tiba, semua sisik warna-warni di tubuhnya berubah menjadi emas gelap, dan keruntuhan juga berhenti sejenak. Segera setelah itu, cahaya hitam besar dan bayangan muncul darinya. Sosok besar itu panjangnya 3 kilometer, dan seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta, setiap sisik tampaknya melawan kegelapan, dan hanya sepasang mata yang berwarna emas cemerlang. Tuan, menunggu hari ini, saya telah menunggu terlalu lama, terlalu lama. Ditian menyambut kembalinya Sang Bhagava dengan tubuhnya sendiri. Matanya panjang dan dia melihat ke arah yang jauh, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Sepertinya lega. Bai Xiu-Xiu di kota Tianlong dan Lan Mengqin di kota Hongleong hampir seketika menegang, dan kesedihan yang tak terlukiskan menyembur dari lubuk hati yang terdalam. Di benak mereka, nama yang sama juga muncul bersamaan, Ditian. Ong-ong-ong, sebuah generasi dewa binatang, Raja Naga Hitam bermata emas Ditian, mengangkat kepalanya dan meraung, dan raungan naga itu penuh dengan rasa yang menyegarkan dan menetes. Bahkan pada saat ini, hanya dia dan tuannya yang dapat mendengar naga Yin. Senior Ditian, Lan Xuanyu berteriak dalam kesadaran. Kepala naga besar Ditian menoleh padanya dan dengan hormat berkata, Guru memiliki 9 cobaan untuk menjadi dewa. Ditian akan menjagamu untuk percobaan pertama ini. Pengorbanan naga hitam bermata emas hari ini, selamat kepada Tuan kami dan melahirkan kembali dewa. Boom, tubuh besar yang panjangnya 3 kilometer itu meledak. Ribuan pita emas gelap tiba-tiba jatuh, mengalir deras ke tubuh Lan Xuanyu, dan langit dan bumi Jiu Cai yang membuat tubuhnya runtuh menghancurkan alam semesta. Ini dinetralkan dan diserap secara instan. Buat semua pingsannya dan pulihkan. Dewa binatang Kaisar Tian, yang pernah menjadi penjaga Dewa Naga, naga yang mengendalikan kegelapan, yang pernah terkuat, jatuh ke benua Douluo. Dia bekerja keras untuk menjadi dewa lagi dalam hidupnya, tetapi dia selalu ditekan oleh langit dan bumi. Akhirnya pada saat ini, kembali ke sumbernya. Akumulasi kultivasi selama hampir 1 juta tahun. Pengorbanan total saat ini, meskipun tidak pada level dewa. Tetapi pada saat ini, semua latar belakang dan makna sebenarnya dari kegelapan benar-benar meledak. Itu untuk Lan Xuanyu yang memblokir langit dan bumi 9 warna pertama untuk menghancurkan alam semesta. Soal persahabatan, Lan Xuanyu dan Ditian tidak begitu kuat. Dia juga tahu betul bahwa saat ini, pengorbanan Ditian bukan untuknya. Itu untuk darah Dewa Naga yang mengalir melalui dirinya. Tapi, saat ini, rongga matanya masih lembab. Dia merasakan kegigihan mengental di udara untuk waktu yang lama. Berjuang melawan langit dan bumi selama ratusan ribu tahun. Namun masih belum mampu membuat langkah terakhir ketekunan. Saat itu, ketika Ditian melewati kesengsaraan untuk terakhir kalinya, Lan Xuanyu menyaksikannya dengan matanya sendiri. Pada saat itu, dia menyaksikan kesedihan dan kemarahan Dewa Binatang dan betapa tidak berdayanya itu. Dengan akumulasi, bahkan 10 kali menjadi dewa mungkin sudah cukup. Tapi dia masih belum bisa membuat langkah terakhir. Selalu ditekan oleh hukum langit dan bumi. Dan pada saat ini, dia akhirnya menggunakan semua yang dimilikinya. Ketika berkorban, dia bertabrakan dengan hukum terkuat antara langit dan bumi, menyambut saat-saat terakhir ini dengan pantang menyerah, keras kepala, dan bangga. Saya memberikan diri saya semua latar belakang hampir 1 juta tahun. Apakah Ditian benar-benar mati? Dalam malapetaka paling mengerikan hari itu dan bumi, abunya musnah, dan bahkan kesadaran ilahi benar-benar hancur, dan tidak ada kemungkinan lain. Tapi di saat-saat terakhir, matanya penuh dengan candaan, kebanggaan atas ketidakadilan dunia. Dia sepertinya memberitahu seluruh dunia, saya tidak kalah. Kesedihan yang tak terkatakan berlama-lama di hatinya pada saat ini, emosi Lan Xuanyu sepertinya terpicu. Dia tidak hanya menganggap dirinya sebagai manusia lagi, pada saat ini, dia bahkan memperlakukan dirinya sebagai naga. Munculnya alam naga menyebabkan Tianlongxing menjadi seekor naga, mungkin, justru karena perwalian yang tenang dari alam naga, naga yang lahir di sini akhirnya bisa berhasil dan mencapai tingkat di atas tingkat dewa.
Pengorbanan di Tian membuatnya seakan-akan telah melihat pemandangan menyedihkan saat klan naga jatuh. Darah Dewa Naga yang membuatnya. Di saat yang sama dengan pencapaiannya, tanggung jawab yang dimiliki klan naga juga jatuh pada dirinya. Lan Xuanyu mengerti bahwa mulai saat ini, tanggung jawab padanya bahkan lebih berat. Bagaimanapun, dia harus memimpin perlombaan naga untuk bangkit kembali. Lan Xuanyu meraung ke langit. Sisik warna-warni di tubuhnya didirikan satu demi satu, dan seluruh tubuh penuh dengan darah dan energi. Pada saat ini, 3 keberadaan kosong di kepala, dada, dan area kemaluannya dipadatkan dan dibentuk pada saat yang bersamaan, berubah menjadi 3 kristal dengan lingkaran 9 warna, dan cahaya bersinar. Pada saat ini, matanya meledak dengan cahaya ilahi 9 warna, memelototi langit. Dunia kedua dengan 9 warna menghancurkan alam semesta dan perampokan terjadi lagi. Naga itu mengaum di mulut Lan Xuanyu, ledakan yang menggelegar, dan inti jiwa menyatu secara instan. Potongan-potongan sisik warna-warni yang didirikan terus runtuh dalam kesengsaraan guntur yang mengerikan, tetapi di dalam tubuhnya, yang berpusat pada 3 kristal, itu terus-menerus mengeluarkan energi darah besar yang tak tertandingi, secara paksa memulihkan keruntuhannya sendiri. Dia patah dan berdiri, terus-menerus muncul di setiap sudut tubuhnya. Budidaya selama hampir jutaan tahun yang disuntikkan oleh Dewa Binatang Kaisar Tian kepadanya dengan biaya pengorbanan sepenuhnya menjadi fondasinya saat ini. Para ksatria naga di bawah, pada saat ini, semuanya diam. Bencana guntur yang menakutkan tidak hanya sesederhana tingkat energi, tetapi yang lebih menakutkan adalah tingkat hukum yang tinggi. Itulah keberadaan yang bisa menghancurkan keinginan mereka. Mata ksatria naga Fajar Zong Zichang mulai menunjukkan warna cemas. Di depan bencana guntur seperti itu, siapa yang bisa bertahan? Dia juga tidak pernah menyangka bahwa evolusi garis darah biru akan menyebabkan munculnya kesengsaraan guntur. Tidak diragukan lagi bahwa ini terkait erat dengan pemahaman dia tentang kekuatan akumulasi ciptaan dan kehancuran. Luo Lan ingin terbang beberapa kali, tetapi Zong Zichang menarik mereka kembali. Saat ini, bahkan jika mereka naik, mereka hanya bisa mati. Bahkan ksatria naga setingkat dewa super tidak bisa menantang hukum langit dan bumi. Jika tidak, yang tersisa adalah kekuatan hukum di tingkat mereka, langsung melenyapkan mereka. Tingkat dewa super langit dan bumi Jiu Cai menghancurkan alam semesta, bahkan jika Tianlong ada di sini, ia tidak dapat menahannya. Padahal, kursi pertama akhirnya tiba beberapa menit yang lalu. Itu juga ditekan di tanah dengan ekspresi ngeri. Anda tidak perlu meminta dia untuk mengetahui siapa yang melewati malapetaka, tetapi dia tidak dapat memahami mengapa melintasi bencana itu seperti ini. Saat dengungan ketiga terdengar, semua ksatria naga yang hadir merasakan kulit kepala yang kesemutan. Guntur ilahi 9 warna yang menghancurkan dunia sekali lagi turun dari langit. Langit di atas kota Shenglong benar-benar terdistorsi. Pada saat ini, para ksatria naga tidak bisa lagi merasakan keberadaan dunia naga. Saudara Zong, bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Tianlong datang ke sisi Zong Zichang dan bertanya dengan suara yang dalam. Zong Zichang tersenyum pahit, ketika saya merasa ada yang tidak beres, perampokan petir akan segera dimulai dan tidak dapat ditutup. Blues seharusnya menyerap inti dari 8 dewa dan setan berlengan yang dibunuh olehnya ketika dia berada di Pegasus. Hancurkan energinya, dan kemudian gunakan keseimbangan energi penciptaan di tunggangan surgawi. Dari sini, saya menyadari beberapa arti sebenarnya dari alam semesta, dan ini tidak dapat menekan terobosan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa terobosannya akan dibesar-besarkan. Petik 2. Cahaya di mata Tianlong berkedip-kedip. Kalau begitu menurutmu dia bisa menahannya? Zong Zichang menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Bahkan kesusahan guntur barusan, saya sudah merasa bahwa dia seharusnya tidak menanggungnya. Tetapi kesusahan guntur tidak berhenti, masih berlanjut, dan ada ledakan energi yang sangat besar sebelumnya. Volatilitas. Sekarang saya tidak bisa menilai apakah dia bisa berhasil menembus. Petik 2. Bab 1416 berhasil. Karena itu, Zong Zichang berhenti, dan tiba-tiba menatap Tianlong dengan serius, dan berkata, kursi pertama, dan saya tidak tahu apakah dia bisa berhasil menerobos, tetapi jika dia berhasil, maka dia mungkin orang yang memimpin kita keluar dari pengepungan. Orang-orang berbicara, dia berhenti lagi dan menatap Tianlong dengan mata panas. Tianlong juga menatap Zong Zichang, dengan dingin berkata, apakah kamu yakin dia bisa?
Bagaimana jika penilaianmu salah? Zhong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, kursi pertama, kita tidak boleh menipu diri kita sendiri saat ini. Anda dan saya telah hidup lama, tetapi kita semua lebih bersemangat untuk umur panjang. Saya tahu bahwa selama bertahun-tahun, Anda telah bekerja keras untuk mengumpulkan kekuatan dan mencoba bergerak ke arah itu. Namun, bahkan Crimson Mother yang didukung oleh sebuah pesawat yang mendekati level dewa di belakang tidak dapat menembus penghalang itu. Benarkah? Petik 2. Lalu dia bisa. Mata Tianlong menjadi muram dalam sekejap. Zhong Zichang menolak untuk menyerah, berkata, saya tidak tahu apakah dia bisa, tapi setidaknya, dalam dirinya, kita melihat kesempatan seperti itu. Jadi, kursi pertama, apapun yang terjadi, kita harus membiarkannya tumbuh. Tianlong menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum, siapa yang bisa menghentikannya untuk tumbuh dewasa. Bakatnya sangat bagus. Selama dia berhasil mengatasi malapetaka, kita secara alami akan melatihnya. Old Zhong, apa yang kamu khawatirkan? Petik 2. Mata Zhong Zichang berubah, dia menghela nafas sedikit, menggelengkan kepalanya, dan tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa Tianlong telah menolak lamarannya. Dan dia, sebagai pendukung Lan, jika Lan benar-benar berhasil melewati malapetaka, mungkin ada beberapa masalah pada Ksatria Naga. Jika dia tidak berhasil menerobos, maka bayangan yang baru saja dia buat hanya akan menyinggung Tianlong. Namun, bagaimanapun juga, dia melihat Fajar, yang terlalu penting baginya dan seluruh klan naga. Kedua Ksatria Naga tidak mengatakan apa-apa lagi, dan terus melihat ke udara dan melihat ke menara naga. Ketika mereka berbicara, mereka tidak sengaja menutupi suara mereka, jadi para Ksatria Naga di sekitarnya bisa mendengar mereka. Saat ini, 10 dari 18 Ksatria Naga ada di sini. Para Ksatria Naga saling memandang, semua menunjukkan pandangan yang bijaksana. Zhong Zichang memilih untuk menjelaskan pikirannya kepada Tianlong saat ini, agar para Ksatria Naga ini mendengar. Mereka juga mengerti apa yang dibicarakan oleh kursi pertama dan kedua. Jika Lan mati dan menghilang dalam proses melintasi bencana, secara alami semuanya tidak akan disebutkan, tetapi jika dia berhasil melewati bencana, situasi Tianlongsing mungkin akan sedikit berubah. Pada saat ini, karakter Lan Xuan tidak tahu apa yang terjadi di bawah ini, dia hanya tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menahannya. Ketika langit dan bumi 9 warna ketiga menghancurkan alam semesta turun, darahnya sendiri mendidih, terbakar, dan bahkan sepenuhnya berasimilasi menjadi 9 warna, dan ketika darah berasimilasi menjadi 9 warna, tubuhnya tidak tahan waktu. Tampaknya tempering tubuh kekuatan naga masa lalu, Nying Divine Thunder Body Tempering, Light Dark Divine Thunder Body Tempering, tidak memiliki efek apapun pada saat ini, dan sisanya hanya rasa sakit yang hebat. Kesadarannya sangat sadar, bahkan lebih sadar dari biasanya, tetapi penghancuran guntur Dewa 9 warna itu mengerikan, dan aturan untuk tidak menciptakan tampaknya adalah menciptakan dunia di dalam tubuhnya, dan sebelum ini, itu untuk menghancurkan segalanya. Segala sesuatu yang menyakitkan Sang Buddha tidak bisa ditolak. Ini baru guntur ketiga, ucap Ditian sebelum berangkat. Dia akan melalui 9 cara menguji wajahnya, tetapi dengan basis kultivasinya saat ini, dapatkah dia menahan 9 cara guntur? Mulut 1, hukum langit dan bumi tidak akan memberinya waktu untuk berpikir, juga bukan karena kehendaknya langit dan bumi 9 warna keempat Zheng Yuan akan menyerap kata alam semesta. Boom! Lan Xuan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya akan meledak, tubuhnya meleleh dengan cepat, dan kehendak langit dan bumi menghancurkan sayatannya, menyebabkan tubuhnya yang panjangnya lebih dari 300 meter runtuh. Hanya 3 kristal 9 warna yang masih bersinar, dan sisa tubuh lainnya dengan cepat mencair di Lei Jian. Bahkan jika energi yang disuntikkan Kaisar Dorong Tian ke dalam tubuhnya sebelumnya, itu tidak dapat membantunya untuk terus mendukungnya. Sangat sulit untuk mencapai garis keturunan Dewa Naga. Leihai yang penuh warna hanya membantunya menyelesaikan integrasi awal, dan baptisan mengerikan berikut ini adalah bencana yang sebenarnya. Apakah batas saya ternyata menanggung 4 kesengsaraan guntur? Om Yi, kesengsaraan guntur kelima menyusul. Dalam sekejap, semua rasa sakit menghilang, dan tubuh naga besar itu melunak dan berubah menjadi cairan dalam jumlah besar, tumpah ke platform naga yang naik. Apakah sudah berakhir? Apakah saya akan mati? Otak Lan Xuanyu, kosong, awan petir di langit berhenti saat ini. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa dia masih bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan dia tidak jatuh ke dalam kegelapan karena kematian seperti dalam legenda.
3 kristal 9 warna baru saja jatuh di tanah Senglongtai, memancarkan lingkaran cahaya 9 warna yang samar, dan semua cairan mengelilingi 3 kristal 9 warna. Detik berikutnya, karakter Lan Xuan tiba-tiba melahirkan ide, jika tidak rusak atau berdiri, itu tidak akan mati atau mati. Perampokan guntur ke-6 akhirnya jatuh. Kali ini, cairan warna-warni dengan cepat mengembun dalam guntur, dan 3 kristal 9 warna dengan berani menyerap sejumlah besar kekuatan langit dan bumi 9 warna untuk menghancurkan alam semesta, mendorong cairan warna-warni untuk mengembun. Tubuh berbentuk naga berwarna-warni yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya 9 warna secara bertahap mengembun, dan itu bermandikan cahaya guntur. Hukum langit dan bumi tampak seperti dia terlahir kembali seolah-olah dia tidak ingin melihat kelahirannya kembali, dan kesusahan guntur ke-7 mengikuti. Kyusuge adalah yang tercepat untuk dibaca. Tubuh naga yang baru terbentuk runtuh lagi dalam sekejap, dan bahkan cairan warna-warni berkurang banyak, tetapi pada saat ini, seluruh Senglongtai bergetar hebat, dan sinar cahaya berwarna-warni dengan cepat menyembur keluar dari Senglongtai, dengan gila disuntikkan ke dalam bentuk. Di tubuh naga, 3 kristal 9 warna secara paksa menyerap guntur dewa 9 warna, sekali lagi memadatkan cairan warna-warni, dan dengan cepat berubah menjadi bentuk naga di bawah suntikan energi deras panik dari Senglongtai. Jalan ke-8 dari Om Yi, Jiucai surga dan bumi menghancurkan alam semesta, dan tubuh naga runtuh sekali lagi. Namun, 3 kristal 9 warna yang terpapar jelas lebih dari 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Energi warna-warni yang mengalir keluar dari Senglongtai tiba-tiba menambahkan sentuhan kilau 9 warna, dan seluruh Senglongtai meledak menjadi fluktuasi energi yang hebat pada saat ini, yang merupakan nafas energi yang tidak dapat lagi ditekan. Semua ksatria naga di bawah, pada saat ini, secara bersamaan bergegas menuju ke arah platform naga yang sedang naik. Mereka dapat dengan jelas merasakan betapa besar energi yang terpancar dari Senglongtai bagi mereka saat ini. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang mengerikan muncul. Langit tiba-tiba menyala, dan hukum yang menakutkan berfluktuasi dan meletus, dan seluruh langit menjadi 9 warna dalam sekejap. Sinar cahaya 9 warna yang tak terhitung jumlahnya seperti corong, berubah menjadi guntur besar yang tak tertandingi dari langit. Boom rumble, raungan itu terdengar sangat keras seperti retakan di depan seorang teman surgawi, dan semua ksatria naga jatuh tak terkendali ke gerbong utara dan tidak bisa bernapas, mereka hanya bisa menonton. Pada saat yang sama naik di Rising Dragon platform 9 berkas cahaya berwarna tumpang tindih dari 9 berkas cahaya berwarna yang jatuh dari langit, membuat bagian atas Rising Dragon platform langsung berubah menjadi pilar, sebuah bola besar berisi 9 cahaya berwarna. Cahaya terang meledak tiba-tiba, bahkan di langit, Anda dapat dengan jelas melihat. Bab 1417, saya tidak ingin menjadi seorang wanita. Di dalam kapal perang Silver Armor Dapeng, Tang Wulin memeluk Gu Yuena dengan erat, dan keduanya membuka mata dengan gugup. Pada saat ini, perasaan mereka terhadap Lan Xuanyu hampir tidak ada. Lebih penting lagi, mereka semua dengan jelas merasakan bahwa darah mereka mendidih dan berfluktuasi hebat ketika lingkaran 9 warna bersinar di kejauhan. Kembalilah, kembali, Gu Yuena berkata pada dirinya sendiri, matanya sedikit hilang, dan air mata mengalir tak terkendali. Mata Tang Wulin agak kusam. Dia jelas merasakan segel ke-18 di tubuhnya berfluktuasi dengan hebat, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar darinya. Dudong sangat kuat, bisakah Xuanyu tahan? Au-au-au-yi, raungan naga yang ganas bergema di alam semesta. Dari sisi luar angkasa, dalam penglihatan mereka, hantu besar berbentuk naga perlahan-lahan muncul. Hantu besar itu sangat samar, tapi pastinya dalam bentuk naga. Itu begitu merayap di atas bintang Draco dan terhubung ke bintang Draco. Tempat itu sepertinya menjadi tempat di mana bola cahaya 9 warna meledak. Tang Wulin segera merasakan dan kehilangan suaranya, alam naga, ini benar-benar alam naga yang pernah saya kunjungi. Gu Yuena akhirnya bangun. Xia Sun, mereka semua merasakan detak jantung yang kuat. Gu Yuena tiba-tiba berbalik dan memandang Tang Wulin, tiba-tiba mengangkat lengannya, meraih lehernya, dan mencium layarnya. Ekspresi Tang Wulin tiba-tiba dihargai, dan konsultan perasaan yang tak tertandingi keluar, dan keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Gu Yuena telah melepaskan lengannya dan mendorongnya menjauh, dan dia bersemangat lagi, selesai, Xuanzi berhasil. Dia berhasil melewati malapetaka. Itu bagus, ini benar-benar keterlaluan.
Baiklah satu, Tang Wulin menatapnya dengan tatapan kosong, merasa sangat rumit untuk sementara waktu. Di lubuk hatinya, dia dipenuhi dengan ekstasi. Hanya saja, di sini, waktunya terlalu singkat. Dia sangat terkejut, dan dia benar-benar dicium. Skrip ini sepertinya salah. Melihat wajah Gu Yuena yang memerah karena kegembiraan, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu dilakukan, putranya berhasil, dan bahayanya telah berlalu. Aku kesepian di kapal perang Yin Jia Dapeng, tapi karena keberadaannya, dunia Tang Wulin selalu berwarna-warni. Kedamaian putranya, dan kegembiraannya, menambah warna dunia ini yang disebut kebahagiaan. Panggung Tanglong. Di dalam bola besar cahaya 9 warna, sosok berbentuk naga dengan panjang hanya sekitar 30 meter merangkak di tanah, dan lingkaran cahaya 9 warna menyusup ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Sosok berbentuk naga secara bertahap menyusut menjadi bentuk manusia, berbaring telanjang, berbaring di sana dalam postur tubuh yang agak tidak senonoh. Lan Xuan tidak ingin bergerak sama sekali, apalagi mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia selalu tahu bahwa itu adalah hal yang sangat menyakitkan dan akan lebih sulit. Untuk tujuan ini, dia telah membuat persiapan penuh, dan dia telah bekerja keras untuk menekan basis kultivasi dan menumpuk. Namun meski begitu, dia tidak pernah menyangka bahwa prosesnya melintasi malapetaka akan begitu sulit. Tubuh itu terbelah, dan bahkan kesadarannya tercabik-cabik menjadi 2 bagian, dan kemudian digabungkan lagi. Ini tidak berarti, setelah itu, dunia 9 warna yang menghancurkan alam semesta itu mematikan. Apakah ini permainan penghancuran dan reorganisasi? Saya dilebur, lalu fokus kembali. Tubuhnya, yang awalnya panjangnya lebih dari 300 meter, akhirnya menjadi lebih dari 30 meter. Apakah ini penempaan? 100 penempaan dimurnikan, dan 1000 penempaan masih hidup. Apa-apaan ini? Dia benar-benar tidak berhenti kali ini dia merasa mati. Jika bukan karena bantuan Dewa Binatang di Tian, atau dukungan energi Dewa Naga di dalam Rising Dragon Platform, saya khawatir dia benar-benar mati. Dia sekarang mengerti mengapa dia selalu merasa bahwa dia pasti ada di Rising Dragon Taiwan melewati perampokan. Fakta telah membuktikan bahwa hanya dengan cara ini dia dapat bertahan hidup. Di tempat lain, jika tidak ada cukup energi untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya, mungkin sulit baginya untuk bertahan hidup. Dia hanya merasa bahwa dia sangat lemah sekarang. Dalam proses pembentukan kembali tubuh, semua energi telah dikonsumsi. Sudah tidak terduga untuk bisa bertahan hidup. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasa sedikit gatal di tubuhnya, dia hampir tidak bergerak dan melihat tubuhnya. Tiba-tiba dia tertegun. Dia menemukan bahwa tubuhnya berubah. Dadanya mulai membuncit, pinggangnya menjadi lebih ramping, dan kulitnya menjadi lebih cerah. Rambut halusnya terus tumbuh, dan warna rambut berubah menjadi biru pada suatu saat rambut biru panjang dengan cepat menjuntai ke bawah, menutupi tubuhnya. Apakah saya seorang wanita? Dengan pelajaran Yuan Enhui dari masa lalu, pada saat ini, Lan Xuan hanya merasa ketakutan, dan langsung berkeringat dingin. Menjadi seorang wanita, ini berkali-kali lebih menakutkan daripada penyeberangan sebelumnya. Tidak, saya tidak ingin menjadi seorang wanita, saya tidak ingin menjadi seorang wanita. Lan Xuanzi hanya merasa bahwa dia akan gila. Tuan, jangan panik, palsu itu semua palsu. Perubahan dari dalam keluar lebih benar, guru. Saya dapat menjamin bahwa meskipun itu adalah kemunculan kembali para dewa, Raja para dewa tidak akan melihat bahwa Anda sedang menyamar. Suara pemburu harta karun bergema di benak Lan Xuanyu. Kamu tidak mati. Lan Xuanyu memiliki suara yang aneh, bertanya di dalam hatinya. Tidak, selama kesadaranmu tidak hancur, bagaimana aku bisa mati? Aku telah bersembunyi di dalam kesadaranmu. Hebat, ini benar-benar hebat, Tuan, kamu akhirnya kembali. Wow, haha, aku juga diikuti dan berevolusi. Inilah Anda yang sebenarnya. Kenapa kau tidak mati? Lan Xuanyu tiba-tiba meraung dalam hatinya, tidak bisakah kau memberitahuku dulu dan kemudian berubah? Apa kau tahu kau membuatku takut sampai mati? Jika aku menjadi seorang wanita, apa yang harus dilakukan siu-siu? Saya tidak ingin menjadi seorang wanita. Petik 2. Guru, saya salah. Saya tidak berpikir bahwa Anda ingin serius memahami perubahan setelah terobosan, tidak ingin mengganggu Anda. Seseorang ada di sini, tidak ada naga. Tuan, hati-hati. Setelah berbicara, suara Treasure Hunter berhenti. Rambut panjang Lan Xuanyu sedikit berkibar,
dengan cepat menutupi bagian-bagian penting dari tubuh wanita. Sekelompok sosok berkedip, dan fluktuasi hukum yang tersisa di udara masih membuat jantung mereka berdebar-debar. Mereka melihat wanita itu terbaring miring di tanah, permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya dan bayangan warna-warni yang samar, dan ada jejak jika tidak ada fluktuasi hukum. Yang paling penting adalah ketika mereka pertama kali melihatnya, mereka segera merasakan denyut dan gemetar darah mereka, dan mereka semua ingin sujud. Mereka memiliki perasaan ini ketika mereka melihat ksatria naga ketika mereka masih muda. 10 ksatria naga berkumpul di sini. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang. Jangan lihat kejahatan apapun. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, para ksatria naga, termasuk kursi pertama naga. Semua berbalik. Suasana hati Lan Xuan saat ini hanya sedikit tenang, seolah-olah benar-benar menjadi berbeda. Saya telah menjadi dewa, darah saya telah menyatu, dan saya belum menjadi seorang wanita. Nah, ini poin yang paling penting. Jadi, apakah saya dewa naga? Setidaknya dari garis keturunan, saya adalah dewa naga. Bab 1418, Dewa Naga. Dewa Naga, Dewa Naga. Ketika Lan Xuanyu memikirkan nama ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Sudah lebih dari 10 tahun sejak ia kecil untuk berkultivasi, bagi banyak master jiwa, ini sebenarnya adalah proses yang sangat singkat, tetapi baginya, meskipun prosesnya tidak lama, pengalamannya kaya, tetapi puluhan lainnya. Tahun, ratusan tahun tidak ada bandingannya. Langkah demi langkah, kesulitan, rasa sakit, dan bahaya yang dulu semuanya tampaknya telah berlalu pada saat ini. Semuanya bergerak ke arah yang baik. Dia akhirnya mencapai garis keturunan Dewa Naga sejati. Mulai saat ini, dia bukan lagi orang biasa yang tidak memiliki kualifikasi untuk terhubung dan menyentuh konfrontasi tingkat tinggi. Segala sesuatu tentang dirinya tampaknya telah berubah. Hal yang paling jelas adalah bahwa pada saat ini, di tubuhnya, 3 kristal 9 warna seukuran telur merpati dan 3 inti naga duduk. Jika Anda hanya menggunakan level master jiwa untuk mengevaluasi, Anda harus dianggap sebagai 7 cincin sekarang. Tapi itu sudah menjadi 7 cincin yang sama sekali berbeda dari master jiwa. Dia sekarang dapat dikatakan telah sepenuhnya dipisahkan dari kategori master jiwa. Pada saat ini, 10 ksatria naga berkumpul di panggung naga naik, dipimpin oleh naga pertama dan ksatria naga kedua. Mereka semua menatap dia dengan mata panas. Satu demi satu kesadaran ilahi menyapu dirinya terus-menerus. Tapi semakin Anda merasa, semakin takut para ksatria naga ini. Pada level mereka, intensitas energi tubuh Lan Xuanyu tidak membuat mereka merasa terkejut. Namun, aura darah di tubuhnya telah melampaui pengakuan para ksatria naga. Ketika roh mereka menyentuh nafas Lan Xuanyu, mereka segera merasakan getaran yang berasal dari jiwa mereka. Berapa tingkat darahnya? Tidak ada keraguan bahwa setelah kesengsaraan petir yang luar biasa barusan, dia telah sepenuhnya berubah, dan telah berubah menjadi kategori tingkat garis keturunan yang tidak dapat mereka pahami. Tianlong memandang tatapan Lan Xuanyu agak rumit. Sejujurnya, dia sekarang merasa lengah. Ketika Lan pertama kali muncul, yang dia tahu hanyalah keturunan naga liar dengan bakat yang layak tumbuh dengan cepat. Kompetisi Tanglong setelahnya benar-benar meninggalkan kesan yang dalam padanya. Itu membuatnya merasakan kebangkitan generasi berikutnya, bahkan melampaui muridnya yang paling berharga, dan klan naga dianggap sebagai penerus. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia akan membuat terobosan lain, dan itu adalah terobosan yang menakutkan. Sehingga Zhong Zichang mengingatkan dirinya secara diam-diam. Ini sudah menjadi ancaman potensial bagi diri sendiri. Perbaikan seperti itu memang terlalu cepat. Ksatria naga lainnya memandang Lan Xuanyu dengan mata berbeda, ada yang kaget. Ada yang kaget, ada yang bersemangat dan khawatir. 10 ksatria naga, saat ini, dapat dikatakan bahwa pikiran mereka berbeda, tetapi tidak ada yang bergerak. Pada saat ini, Lan Xuanyu, yang terbaring di tanah, bergerak. Secara alami, ada lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar-samar beriak di tubuhnya, yang membuat hati para ksatria naga yang hadir berakselerasi. Detik berikutnya, dia perlahan bangkit, tubuhnya bergoyang berdiri. 10 dewa super tepat di depannya. Tidak tahu kenapa saat ini, Lan Xuanyu tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Dalam proses singkat ini, dia sudah mengerti, dia belum menjadi dewa naga yang sebenarnya.
Dia hanya memiliki darah Dewa Naga pada awalnya. Ingin menjadi Dewa Naga sejati. Jalan masih panjang. Saya telah melihat kursi pertama dan kursi kedua, Tuan Ksatria Naga. Suaranya berubah sedikit, dan sepertinya sedikit lebih menyenangkan dari aslinya. Dia mengenakan jubah yang baru saja ditutup di tubuhnya, menutupi tubuhnya. Sosoknya terlihat lebih ramping. Rambut panjangnya yang membiru berserakan di belakangnya. Kenapa rambutnya membiru? Lan Xuanyu tidak mengenal dirinya sendiri. Ini juga agak tidak bisa dijelaskan. Tapi, saya pikir itu harus terkait dengan darah ayah saya. Bukankah rambut ayahku berwarna biru? Tianlong berjalan ke arahnya perlahan. Bagaimana perasaanmu? Zhong Zichang segera mengikuti dan mengikuti Tianlong. Luo Lan juga segera menindaklanjuti. Ada sedikit kegugupan di mata yang awalnya bersemangat. Lan Xuanyu sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya semuanya telah berubah, dan perasaan dunia luar telah berubah. Tianlong berkata dengan hangat, Anda baru saja menerobos ke tingkat dewa, dan semuanya telah melalui proses transmutasi, yang secara alami berbeda. Mulai saat ini, Anda sudah memiliki tiket untuk memasuki dunia lain. Selamat, Lan. Petik 2. Terima kasih untuk kursi pertama. Lan Xuanyu membungkuk dan memberi hormat lagi, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tianlong telah menatap wajah dia, Anda baru saja menyelesaikan terobosan Anda, dan Anda masih perlu menstabilkan basis kultivasi Anda. Kembalilah ke Tianlong Abode bersama kami. Iya, tangan besar pertama Tianlong melambai, cahaya keperakan menyebar, menutupi semua ksatria naga dan hadirnya Lan Xuanyu. Cahaya menyala, dan kerumunan itu menghilang begitu saja pada saat berikutnya. Meninggalkan Seng Longtai. Pada saat berikutnya setelah mereka pergi, cahaya lingkaran 9 warna di permukaan Seng Longtai diam-diam beriak, tetapi dengan cepat kembali normal. Itu masih berteleportasi, tapi kali ini, Lan Xuanyu merasa sangat berbeda. Di tengah-tengahnya, dia merasa seperti menghadap ke luar angkasa. Para ksatria naga dan dia berbondong-bondong ke angkasa, dan dia bisa dengan jelas merasakan nuansa dari setiap simpul luar angkasa, lebih seperti dia bisa mengendalikannya dengan gerakannya. Perasaan ini sangat misterius, semuanya memang berbeda. Dia baru saja membuat terobosan saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk merasakan perubahan aslinya, lagi pula, ada begitu banyak ksatria naga di sekitarnya. Lan Xuanyu tahu betul seberapa banyak gerakan yang telah dia lakukan sebelumnya. Kursi pertama Tianlong tidak jelas. Dari mata Zhong Zichang kedua, dia bisa melihat sedikit kekhawatiran. Cahaya perak berkedip, semua orang turun ke bumi dan kembali ke kediaman Tianlong. Orang pertama di Tianlong tersenyum dan berkata, Lan, kembali dan istirahat dulu, Lao Zong, mari kita bicara. Semua orang akan mengurus urusan mereka sendiri. Ya, para ksatria naga menjawab dengan hormat. Ksatria dinosaurus hitam Luo Lan mengedipkan mata ke arah Lan Xuanyu, lalu pergi bersamanya menuju kediaman Lan Xuanyu. Zhong Zichang, ksatria naga fajar, mengikuti kursi pertama naga dengan diam-diam dan pergi bersama. Setelah dipisahkan dari kursi pertama, Lan Xuanyu merasa lega, dan tekanan padanya masih luar biasa. Ketika Lan Xuanyu kembali ke kediamannya, Bai Xiuxiu yang sedang menunggu di depan pintu sudah cemas. Begitu dia melihatnya, petir yang hampir tak terkendali menyerbu ke arahnya, air mata sudah mengalir. Lan Xuanyu memeluknya, merasakan tubuhnya yang gemetar, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Ada juga penunggang dinosaurus hitam di sampingnya. Bai Xiuxiu menangis terseduh-seduh, menangis lama sekali, dan akhirnya berhasil mengendalikan emosinya. Dia secara alami melihat Luo Lan, kupikir aku akan kehilanganmu. Itu terlalu mendadak sekarang. Tidak ada tanda, kamu hanya tiba-tiba melewati perampokan. Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum pahit, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Tuan Luo Lan. Bai Xiuxiu lalu memberi hormat pada Luo Lan. Luo Lan tersenyum dan berkata, masuk dan bicara. Sikapnya terhadap Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu jelas berbeda. Kehilangan perasaan asli atasan dan sesepuh, dan menjadi lebih intim. Mereka bertiga masuk ke ruangan itu, kesadaran Luo Lan melonjak, menyegel persepsi di dalam ruangan. Namun, Lan Xuanyu dengan tajam menemukan bahwa kesadaran ilahi Luo Lan tampaknya tidak dapat menutup persepsi ilahi, dan bahwa kesadaran ilahi masih dapat mendeteksi dunia luar. Ini adalah kesadaran pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, bagaimana situasinya?
Tetapi sekarang tidak ada waktu baginya untuk berpikir dengan hati-hati. Melihatnya, mata Luolan juga menjadi sedikit rumit. Lan, pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu luar biasa. Saat itu, aku merasa bahwa kamu pasti akan menjadi salah satu andalan klanku di masa depan. Tapi yang tidak pernah aku duga adalah kamu pertumbuhannya akan sangat cepat, dan telah mencapai level seperti sekarang ini. Tahukah kamu bahwa terobosan mendadak dan evolusi darahmu yang tiba-tiba telah memengaruhi semua ksatria naga kita? Petik 2, Bab 1419, Masalah Naga. Ah, aku dewa biasa, Tuan Luolan. Lan Xuanyu buru-buru berkata. Luolan menggelengkan kepalanya, tidak, bagaimana Anda bisa menjadi dewa biasa? Ketika Anda pertama kali mengembangkan garis keturunan Anda di Rising Dragon Platform, itu sudah tidak ada lagi. Itu juga sejak saat Anda memasuki visi Big Brother. Oh, kakak adalah namaku untuk kursi kedua. Petik 2. Kamu melewati masa kesengsaraan hari ini, gerakannya sangat besar, belum lagi Tianlongxing, bahkan klan besar federasi lainnya tidak dapat menyembunyikannya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda sekarang, dan Anda harus siap secara psikologis. Ya, katamu, jawab Lan Xuanyu. Kembalinya Luolan bersamanya sebenarnya membuatnya relatif tenang, setidaknya ia bisa yakin bahwa Luolan dan Zhong Zichang masih berada di pihaknya. Jejak kesedihan melintas di mata Luolan, dan dia menghela nafas ringan. Ini dimulai dengan pendapat naga kita. Naga kita telah mengalami transformasi dan pertumbuhan sejak periode transformasi naga, dan akhirnya menjadi yang terkuat di galaksi. Perlombaan. Ada banyak kesulitan dalam proses ini, tetapi berkat upaya banyak leluhur, kami akhirnya mencapai kekuatan saat ini. Namun, kami selalu memiliki masalah dengan kami. Di antara mereka, masalah terbesar adalah rentang hidup. Petik 2. Hidup. Lan Xuanyu memandang Luolan dengan heran, dia tidak menyangka bahwa rentang hidup akan menjadi masalah yang melanda para naga. Ksatria dinosaurus hitam Luolan mengangguk dan berkata, kekuatan kita berasal dari garis keturunan, tetapi masalahnya juga berasal dari garis keturunan. Sebelum datangnya periode transformasi naga, sebenarnya tidak ada keluarga naga. Oleh karena itu, keluarga naga kita adalah sejarah galaksi kuda naga. Ras terpendek. Ketika periode transformasi naga tiba, kekuatan yang dibawa oleh dunia naga menginfeksi banyak orang, dan kemudian survival of the fittest muncul. Individu yang kuat menyelesaikan transformasi naga dan menjadi ras naga. Individu yang lemah tidak dapat menahan darah. Evolusi naga mati dalam proses transformasi naga. Pada akhirnya, survival of the fittest membuat naga kita muncul. Petik 2. Naga kita memiliki kekuatan individu yang kuat. Dan kecepatan promosinya sangat cepat. Sebelum tidak ada naga, suku Tianma awalnya adalah penguasa seluruh planet. Tetapi ketika naga itu muncul, suku Tianma yang tercemar oleh kekuatan naga tetap tinggal. Berjuang untuk bertahan hidup selama proses transformasi naga. Dan lebih banyak suku Pegasus menganggap proses transformasi naga sebagai wabah. Mereka semua melarikan diri ke bintang Pegasus dan belum kembali untuk waktu yang lama. Ketika mereka kembali, keluarga naga kita lahir. Dan sudah mulai berubah, menjadi lebih kuat. Dalam proses seperti itu, naga kita bangkit dengan cepat. Hanya butuh waktu singkat untuk menjadi penguasa seluruh planet. Bahkan di atas suku Pegasus. Suku Pegasus dulunya tidak sekuat sekarang. Beberapa metode penanaman, dan jalur evolusi selanjutnya, kami masih meneliti melalui terobosan klan naga kami. Petik 2. Selama periode itu, kami mengira kami adalah ras terkuat di dunia. Setiap orang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, ras lain manapun sangat rentan. Apakah itu mantis atau dewa dan iblis berlengan delapan, atau suku Tianma, bukanlah lawan kita. Satu-satunya masalah yang kita temukan saat itu, apakah ras naga kita lambat dalam bereproduksi. Jadi sulit bagi ras untuk tumbuh terlalu cepat. Tapi leluhur kita pikirkan, selama kamu cukup kuat, meskipun jumlahnya kecil, tidak masalah, kamu akan selalu menumpuk. Petik 2. Kami mulai melahirkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Kami mulai menguasai seluruh galaksi, menyebabkan semua ras bergetar. Mengalahkan ras kuat asli, galaksi secara bertahap menjadi tertib dari keadaan kacau. Jika bukan karena jumlah ras naga kami, galaksi kuda naga telah bersatu sejak lama. Bukan federasi kuda naga yang baru saja dibentuk, melainkan kerajaan naga langit. Namun, seiring berjalannya waktu,
kami menemukan masalah besar, atau lebih tepatnya, itu adalah salah satu naga kami. Cacat utama, artinya, umur panjang. Petik 2. Kursi pertama hari ini sudah menjadi kursi pertama dari generasi ketiga keluarga naga kita. Umur dari dua generasi pertama dari kursi pertama adalah 3 hingga 4.000 tahun. Bukan hanya mereka, tapi semua naga, tidak peduli seberapa kuat mereka, setelah mereka berusia lebih dari 3.000 tahun, ada kemungkinan kematian kapan saja. Sangat sedikit burung phoenix yang dapat hidup lebih dari 4.000 tahun. Oleh karena itu, sekarang kita tidak memiliki naga dari periode pergantian naga pertama. Yang ada adalah 2 atau 3 generasi, atau bahkan 4 generasi kemudian. Dari orang-orang, petik 2, Lan Xuanyu benar-benar terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia hanya tahu bahwa klan naga juga memiliki batasan umur, tetapi dalam legenda, umur klan naga tidak terlalu singkat. Belum lagi apapun, berapa lama Dewa Binatang Kaisar Tian hidup. Itu adalah keberadaan budidaya hampir 1 juta tahun. Meskipun belum benar-benar dibudidayakan selama hampir 1 juta tahun, pasti ada lebih dari 100.000 tahun. Selain itu, Di Tian tidak menjadi dewa, dia masih di bawah level dewa. Sebaliknya, keluarga naga Tianlongxing tidak tahu seberapa kuatnya, bagaimana bisa hidup hanya 3-4 ribu tahun. Luolan melanjutkan, setelah menemukan masalah ini, kami secara alami sangat mementingkan hal itu. Kami tidak tahu mengapa umur kami begitu singkat dengan kekuatan kami. Setelah melakukan ekstrapolasi, kami memiliki beberapa tebakan. Di antara mereka, spekulasi yang paling banyak diketahui adalah bahwa selama periode transformasi naga, ketika naga dari berbagai ras muncul, tubuh setiap naga yang lahir cacat. Itu bukan naga asli. Cacat ini membuat kami tidak mungkin untuk hidup lebih lama. Perpanjang, ketika mencapai usia 3.000 atau 4.000 tahun, tubuh akan runtuh dan mati. Ada juga dugaan kutukan. Dunia naga memberi kita kekuatan besar, tetapi juga membawa kutukan yang kuat kepada naga, membuat kita tidak bisa hidup terlalu lama. Karena kita menemukan bahwa ketika klan naga kita mati, sebagian besar kekuatannya akan menghilang, dan kekuatan naga yang tersebar secara alami akan dipulihkan oleh dunia naga. Oleh karena itu, kekuatan naga di dunia naga tidak akan datang dari sumber ini. Tentu saja, hanya sumsum naga dan kristal naga yang dapat mempertahankan sebagian kekuatan naga, tetapi sumsum naga dan kristal naga hanya dapat diserap oleh naga kita, dan ras lain tidak dapat menggunakannya, jika tidak mereka akan mati secara tiba-tiba. Petik 2. Bintang naga kami kaya akan sumber daya, dan naga kami mampu memobilisasi sumber daya seluruh galaksi. Selama bertahun-tahun, kami dapat mengatakan bahwa kami telah mencoba segalanya, tetapi kami belum menemukan cara untuk menunda penuaan dan memperpanjang umur. Jadi, jangan lihat kami para naga. Faktanya, mereka semua mengkhawatirkan masa hidup mereka sendiri. Rentang hidup ribuan tahun sepertinya lama, tapi terkadang kita perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk tidur nyenyak. Terlebih lagi, tidak peduli berapa lama umurnya, tidak ada yang mau mati. Petik 2. Kami akhirnya menemukan bahwa mungkin hanya ada satu cara untuk membuat klan naga abadi dan bertahan untuk waktu yang lama. Yaitu dengan membangun kembali alam dewa dan melembabkan tubuh kami dengan aura spiritual yang hanya dapat tersedia di alam dewa. Berdasarkan posisi Tuhan, mari kita mencapai fitnah sejati. Pada saat itu, apakah itu kutukan atau cacat garis keturunan, pasti akan diperbaiki. Meskipun ini hanya tebakan, karena bagaimanapun, tidak ada dari kita yang pernah melihat roh peri, tetapi spekulasi semacam ini mungkin yang paling mendekati kenyataan. Petik 2. Oleh karena itu, yang pertama dalam sejarah, serta para ksatria naga kita, semuanya bekerja keras untuk membangun kembali alam dewa. Namun, betapa sulitnya membangun kembali alam dewa. Energi yang dibutuhkan hampir di luar imajinasi kita. Yang paling penting adalah kita saya tidak tahu bagaimana menciptakan alam Tuhan. Kursi pertama telah meraba-raba dan bekerja keras. Kursi pertama hari ini juga yang paling kuat di antara kursi pertama dalam sejarah kita. Namun meski begitu, dia belum menemukan peluang apapun sekarang. Ada juga batasan untuk pengembangan garis keturunan. Setelah basis kultivasi mencapai tingkat dewa super, sangat sulit untuk bergerak maju setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada cara untuk melakukannya. Petik 2. Terakhir kali garis keturunanmu berevolusi, kami sangat gembira dan mengira kami punya peluang. Bagaimanapun, di atas garis keturunan naga kami, setelah garis keturunan berevolusi,
mungkin ada peluang untuk meningkatkan kekuatan kami lagi. Jika kami bisa mencapai alam di atas Dewa Super, mungkin Anda bisa menyentuh level para dewa. Itu sebabnya kami memiliki sekelompok Satria Naga. Orang bodoh biasanya mengeluarkan darah di platform kenaikan. Platform kenaikan memang memiliki umpan balik, tetapi dibandingkan dengan energi yang Anda dapatkan, level yang kami peroleh masih jauh dari cukup. Kami sudah sekian lama berdarah tanpa mendapatkan apa-apa. Ini membuat kami kehilangan harapan lagi. Petik 2, Bab 1420, Oposisi. Lan Xuanyu mendengarkan dengan cermat narasi Luolan, dan dia tidak menyangka bahwa di balik klan naga yang begitu kuat, akan ada ketidakberdayaan seperti itu. Dia sekarang mengerti mengapa kekuatan keseluruhan galaksi kuda naga begitu kuat, dan dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, dia sepertinya tidak tertarik dengan alasan untuk melawan Federasi Douluo. Di mata mereka, sumber daya yang dimiliki Federasi Douluo terlalu sedikit, sumber daya tersebut sama sekali tidak berguna bagi mereka untuk memperpanjang hidup mereka. Terlebih lagi, Federasi Douluo tidak mudah ditangani, kapal perang yang kuat juga akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Penghitungan ulang hati ke hati Luolan memberi Lan Xuanyu perasaan untuk menyingkirkan kabut dan secara bertahap melihat intinya. Dia benar-benar ingin bertanya pada Long Tianyang, alasan mengapa klan naga tidak bisa hidup lama, apakah inti kehidupan ini melakukan sesuatu di dalamnya. Bagaimanapun, naga itu memiliki masa hidup yang terbatas, yang bagus untuknya. Luolan memandang Lan Xuanyu dan berkata, terobosan Anda hari ini sekali lagi memberi kami harapan, tetapi pada saat yang sama, bagi Anda, ini adalah kesempatan sekaligus krisis. Kenapa ini? Bai Xiu-Xiu di sebelahnya tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Saat ini, matanya masih merah, satu karena dirinya sendiri, dan yang lainnya karena kesedihan yang disebabkan oleh naga jurang di dalam hatinya. Setelah permaisuri dan dia menjadi satu, dia tidak dapat pulih sebelum dia menjadi dewa, dia merasakan kematian Kaisar Dewa Binatang, tetapi kesedihan yang kuat tidak dapat disembunyikan. Luolan berkata, terobosan Lan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klan naga. Kami belum pernah melihat terobosan klan naga yang begitu kuat dan dengan dampak yang begitu besar. Bahkan ketika itu adalah terobosan pertama, saya baru saja melihat kilau 9 warna dan hampir seluruhnya roboh. Dan dia sekarang yang terkuat dari klan naga. Hari ini, Lan dilanda begitu banyak guntur berwarna-warni, dan akhirnya dia mengalami 9 kali baptisan petir 9 warna. Kami semua dapat merasakan bahwa energi yang terkandung dalam darah Anda jauh lebih berbakat daripada ras naga manapun yang ada. Ini tidak terbayangkan bagi kami. Ini juga memungkinkan kami untuk melihat yang sebenarnya, kesempatan. Level kami terkait erat dengan garis keturunan. Dengan garis keturunan yang Anda miliki sekarang, dalam kultivasi berkelanjutan, dimungkinkan untuk menembus level yang ada. Jika Anda mencapai level yang lebih tinggi, jika Anda dapat keluar dari dunia Dewa Super dan memasuki dewa yang kami harapkan kerajaan raja, maka akan menjadi mungkin untuk mencapai alam dewa. Dalam hal sumber daya, sebenarnya, kita masih memiliki peluang. Bagaimanapun, seluruh galaksi Longma memiliki sumber daya yang begitu besar, tetapi alam lebih buruk. Apakah itu melanggar ke level lain? Kontrol semua sumber daya alam dewa. Begitu Anda bisa membangun alam dewa, kemudian, semuanya akan menjadi berbeda, dan kita mungkin bisa hidup selamanya di alam dewa seperti yang saya katakan sebelumnya. Petik 2. Tapi, kursi pertama kita sekarang sudah berusia lebih dari 3.500 tahun. Dia telah mencari berbagai cara untuk menerobos, meskipun itu berisiko. Karena jika dia tidak bisa menerobos, dia kemungkinan besar akan mengakhiri hidupnya. Dalam hal ini, jika dukungan seluruh keluarga dialihkan kepada Anda, lalu, dia mungkin akan mati sebelum alam dewa selesai. Inilah yang tidak pernah ingin dia lihat. Dan darah Anda, seberapa kuat itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak ada dari kita yang tahu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang pertama akan memiliki ide untuk menggunakan beberapa cara khusus untuk mendapatkan darah Anda, setidaknya mungkin menggunakan darah Anda untuk menciptakan sedikit kesempatan baginya. Kalau begitu, kamu pasti akan mati. Dan klan naga kita mungkin juga kehilangan kesempatan penting. Petik 2. Itulah mengapa saya dan kakak tertua saya ada di sini hari ini. Kami harus melindungi Anda. Dari perspektif publik, pembentukan alam dewa adalah solusi untuk masalah mendasar. Peluang Anda untuk sukses setidaknya lebih tinggi dari yang pertama.
Secara egois, saya berusia kurang dari 2000 tahun ini, dan kakak laki-laki tertua saya baru berusia 2000 tahun lebih. Kami masih menunggu. Apakah Anda tahu apa yang saya maksud? Petik 2. Lan Xuanyu tentunya sudah paham bahwa inilah mengapa Dawn Dragon Knight dan Ing Dinosaur Knight melindunginya. Saat itu, dia mengangguk dan berkata, lalu bagaimana jika kursi pertama benar-benar ingin menembak saya? Luo Lan menghela nafas ringan, dan berkata, sekarang terserah permainan antara kakak dan kursi pertama. Kekuatan kursi pertama dapat dibandingkan dengan klan naga kita, bahkan kakak. Namun, ksatria naga kita memiliki 10. 8 dari mereka, di antaranya, 14 semuanya berusia 2500 tahun, atau bahkan di bawah 2000 tahun. Oleh karena itu, kami relatif bisa menunggu. Namun, selain kami, ada beberapa naga di keluarga naga kami. Para ksatria, para tetua yang hidup dalam pengasingan ada di sini sekarang. Mereka semua berusia lebih dari 4000 tahun, dan mereka sangat sedikit makhluk yang mampu hidup lebih dari 4000 tahun. Mereka semua sekarat, menunggu peluang. Kebanyakan dari mereka akan berdiri di kursi pertama. Adapun detailnya berapa banyak atau, hanya yang pertama yang tahu. Petik 2. Naga terbelah. Setelah mendengar kata-kata Luo Lan, Lan Xuanyu segera memikirkan 4 kata ini. Karena alasannya sendiri, klan naga mungkin terpecah. Orang-orang yang mendukungnya jelas adalah para ksatria naga muda yang dipimpin oleh Zhong Zichang, ksatria naga Fajar, dan di sisi lain, orang yang mungkin menjadi musuh adalah yang pertama. Dari kata-kata Luo Lan, dia bisa mendengar bahwa semua ksatria naga sangat iri dengan kursi pertama ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan naga pertama. Dengan lawan seperti itu, tidaklah mudah, dan dia dapat bunuh diri kapan saja. Namun melihat sebaliknya, jika kalian mendapat dukungan dari ksatria naga lain di sekitarmu, maka kelangsungan hidup dan kultivasi kalian di Dragon Star akan menjadi berbeda lagi. Sekarang situasi ini mulai menjadi lebih halus. 100 hari mundur, terobosan tiba-tiba. Semua ini terjadi tiba-tiba, dan Lan Xuanyu juga perlu mengatur pikirannya. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak mau berdiri di sisi berlawanan dari kepala Tianlong. Alasan mendasarnya adalah dia masih terlalu lemah sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Lei Jie Du Jie, dia baru saja mencapai level dewa, berdiri di level yang baru, tetapi dibandingkan dengan orang-orang besar yang sudah memasuki ruangan, dia masih jauh di belakang. Lan Xuanyu dengan jelas mengenali masalahnya sendiri. Luo Lan memberitahu dia tentang ini, tetapi juga tergantung pada sikapnya. Pertama, apakah dia benar-benar yakin bahwa dia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan apakah dia layak bersiap? Apa mentalitas setelah terobosan? Setelah merenung sebentar, merasakan tatapan panas Luo Lan yang mengawasinya, Lan Xuanyu berkata, Tuan Luo Lan, saya mengerti apa yang Anda katakan. Sebenarnya, saya tidak menyangka akan seperti ini. Hanya dalam proses menerobos, saya pikir saya sudah mati untuk sementara waktu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa tubuh yang dilebur oleh kesengsaraan guntur pada akhirnya akan dapat dibentuk kembali. Sekarang saya merasa bahwa saya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan semuanya tampak seperti ini menjadi berbeda. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kuat. Tapi yang pasti kecepatan kultivasi saya hanya akan lebih cepat dari sebelumnya. Juga, samar-samar saya bisa merasakan naga yang naik Taiwan memiliki hubungan dengan saya, dan ada banyak energi di dalamnya, tetapi tampaknya hanya saya yang dapat menyerapnya. Petik 2. Saya tidak dapat menjamin Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi ke tingkat yang Anda harapkan dan kursi kedua, tetapi saya pasti akan mencoba yang terbaik, karena ini juga untuk diri saya sendiri. Juga, Anda baru saja mengatakan bahwa kursi pertama mungkin memusuhi saya karena usianya. Lalu, jika kita bisa membuktikan ke kursi pertama, saya bisa menerobos ke level itu sebelum akhir hidupnya, dan menciptakan agar semua orang jika alam dewa bisa bertahan selamanya. Yang pertama bisa mendukung saya, bukan? Atau, yang pertama haruslah pencipta dan pemimpin. Bisakah Anda membantu saya? Petik 2.